konten ketika ada masalah. Ayo Dayak, mandautnya terbang mana? Mandaut terbang mana? Tidak seperti itu. Ini rumit. Kenapa? Kalau mau melihat mandaut terbang harus ada darah dulu, darah manusia. Nah kira-kira yang mau melihat ini mau nggak jadi korban? Masalahnya itu tentunya kan tidak mungkin mau. Nah mandaut terbang ini nggak main-main. Sesuatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Ini adalah sesuatu hal yang goib. Mandaunya di sini, tiba-tiba serta-merta di sana sudah putus semua kepala. Nah itu. Dan ini juga diakui oleh musuh kita, oleh yang menjajah kita di masa lampau. Mohon maaf, cerita Belanda ini. Bahkan Belanda juga mengakui Dayak ini adalah orang yang berbahaya. Banyak sesuatu hal yang mistis. Nah, beliau menyampaikan bahwa mandaunya itu bisa berpindah-pindah tempat, katanya. Tanpa disentuh. Saya bingung, Empu, mandaunya itu, Empu. Tadi malam saya bawa tidur, saya peluk itu mandau tempilan, itu Hulu Tungur. Yang konon katanya mandau Hulu Tungur tempilan itu mandau Kesatria Dayak. Saya peluk, saya elus-elus. Ya istri saja tidak saya elus. Dia bilang mandau terus ini saya elus. Saya setiap bawa mandau tidur, kok adek mindahin sih? Wah nggak pernah, kata istrinya. Nggak pernah melakukan itu. Itu mandaunya diisi apa oleh Empu? Nah, seperti MM datang ini mungkin ada tanda-tanda. Sekarang mereka duduk juga bersampingan. Banyak sekali. Ikut ngobrol ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali kita dapat berjumpa di malam hari ini di sela-sela waktu istirahat Anda. Kali ini Mang Ei dan tim masih berada di Kalimantan Timur. Kalau kemarin berada di Balikpapan, dan hari ini kita berkunjung ke Samarinda. Jadi ini adalah ibu kota dari Kalimantan Timur. Dan yang kita tuju ke Kalimantan Timur, ke Samarinda ini adalah Empu Gelol. Nah, sebagian mungkin sudah tahu siapa itu Empu Gelol. Silahkan dikepoin nanti YouTube-nya ya. Empu Gelol, nanti kita tulis di bawah. Yeah. Sebelum kita mulai mendengarkan kisah dari Empu Gelol, saya mau kasih tahu dulu bahwa Empu Gelol ini adalah seorang pembuat atau pengukir atau penempa mandau yang berkualitas sangat luar biasa. Makanya disebut oleh orang-orang Empu. Tambah Gelol ini bukan meminta untuk mendapatkan julukan Empu. Justru orang-orang lah yang memberi julukan itu. Jadi bukan salah Abah nih. Baik, kita ke Empu Gelol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengizinkan kita datang ke tempat Empu ya. Sama-sama. Empu, kegiatan apa nih sekarang? Kalau untuk kegiatan saya pada saat ini kan ya seperti biasa. Saya adalah seorang konten kreator seperti yang diceritakan tadi, membuat video-video YouTube. Kebetulan YouTube saya sudah disebutkan tadi yaitu Empu Gelol. Nah keseharian pekerjaan saya selain itu kan udah samping buat konten edukasi masalah mandau, saya juga membuat mandau memang. Nah Empu, itu kegiatan sudah dilakukan berapa puluh tahun sampai bisa seperti sekarang ini? Kalau untuk mengukir ini memang saya itu belajar
dari umur 7 tahun sudah mulai menyenangi itu. Namanya anak-anak mungkin pengalaman belum tapi mumpuni. Sampai menginjak umur 10 tahun sudah mulai membuat patung-patung kecil, membuat mandau-mandau yang ada. Nah, di dalam pembuatan yang ada ini prosesnya panjang sehingga saya menjadi seorang pengukir. Nah, Sobat MM, itu baru cerita luarnya saja. Di dalam pembuatan mandau ini pastinya ada kejadian-kejadian di luar nalar. Nanti akan dikisahkan oleh Empu Gelol ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan skip sampai akhir video ini. Empu, ini ada oleh-oleh sedikit sebelum mulai berkisah di Malam Mencekam. Kenang-kenangan dari kita, kaos dari Malam Mencekam, mudah-mudahan suka. Ini boleh dipakai, tapi nggak bisa dipakai tidur. Bagus sekali, Empu suka ini. Malam Mencekam. Suka ya. Ini ada keramatnya, Empu. Jadi kalau sudah kotor harus dicuci gitu. Oh, ada mistisnya. Ada mistisnya juga. itu. Ya. Kalau enggak pasti kotor nanti. Iya, iya. Bercanda ya, Bu ya. Nah, Sobat MM, ini yang kita lihat di badannya Empu seperti berat gitu ya. Banyak kalau kita lihat seperti kayu atau tulang begitu. Ini Empu bisa jelaskan sedikit nggak, ini apa yang Empu pakai nih, atribut-atribut ini? Ini atribut yang saya pakai ini kan tradisi pada kami suku Dayak Benua. Bukan Benua saja, Tonjoy juga gitu, Dayak Bentian, bahkan Dayak Lewangan juga. Ini namanya jurok. Ya, jurok atau geranggi, yaitu patung-patung kecil yang dibuat dari kayu. Kemudian kayunya ini juga bukan sembarang kayu. Kayu yang memang mengandung sesuatu hal untuk pengobatan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah, ya mohon maaf, makhluk-makhluk halus seperti itu, untuk mengusir sesuatu hal yang kurang baik. Nah, ini banyak sekali di sini. Nah, salah satunya adalah kayu toga putih, toga merah, karena di dalam pembuatan patung kecil yang ada seperti ini, tentunya toga merah dengan toga putih itu sangat dipercaya sekali bahwa mempunyai kekuatan tersendiri apabila sudah dibuat patung seperti ini. Kalau ini tanduk nih, Bu. Kalau ini taring. Taring ya? Iya. Taring apa ini? Ini taring babi tua. Ya. Taring babi tua maksudnya ini babinya, taringnya lama sudah. Entah kapan, sesuai dengan kalung ini juga tua sekali nih. Ini kalungnya ini, patungnya ini bukan dibuat oleh Empu ini. Ini ratusan tahun sudah umurnya ini. Hitam semua. Nah, kalau yang ini agak baru, yang satu ini agak baru. Itu mengikuti. Ada fungsinya nggak, Empu? Kalau untuk patung-patung seperti ini, di luar daripada seni budaya, kita berbicara tempo dulu fungsinya apa. Salah satu yang saya sampaikan terdahulu tadi, fungsinya itu mengobati orang sakit juga bisa, dan ini juga sering dipakai oleh orang belian. Dan ini juga diyakini bahwa kita memakai ini bisa mengandung kekebalan, bisa juga. Dan ini juga bisa menangkal makhluk halus, menangkal istilah kasarnya hantu, bisa juga. Nah, itu menurut keyakinan daripada leluhur kita. Makanya itu kita sampai detik ini, khususnya Dayak Benua dan saudara kita yang lain yang merupakan bagian daripada rumpun orang-orang kami Lewangan, kami sampai detik ini bila memakai pakaian adat, meski tidak banyak, minimal ada. Oke. Dan yang ini mandau yang dipegang Empu ini. Ya. Ini mahakarya dari Empu yang terbaik atau bisa kita sebut masterpiece ya. Bisa dijelaskan nih hasil karya terbaik dari Empu Gelol.
Ini mandau kalau buatan, ini buatan saya kalau tidak salah yang keempat atau yang kelima yang paling saya sayangi. Ini memang sengaja tidak empu maharkan rencananya, mudah-mudahan sampai kapanpun, karena ini buah tangan yang paling empu sayangi, yang paling masterpiece menurut saya, seperti itu. Meski banyak sih sebenarnya karya lain yang bagus selain ini, tapi ini kayaknya memang sepadan sejodoh dengan saya. Ada semacam aura, ya, aura bahwa kayaknya dia memang nggak terpisah daripada empu, seperti itu. Makanya itu ini tetap kemanapun bersama saya. Oke, Sobat MM, kalau Anda menyukai dengan mandau atau barang-barang yang ada di belakang empu ini, koleksi-koleksinya, empu juga memang siap membuatkan dan siap dikirimkan kepada Anda, tentunya gitu ya. Iya. Nah, yang mau kepoin YouTube-nya jangan lupa saya ulangi, Empu Gelol. Ya. Ya. Luar biasa ini isi dari videonya, kontennya sangat membuat kebudayaan Indonesia lebih terkenal lagi di Amin. luar negeri. Amin. Itulah mungkin. Ya. Kita akan masuk kepada kisah empu waktu mulai menggeluti bidang pemandauan ini dari mulai sejak kecil sampai dengan sekarang. Tentunya ada kisah-kisah mistis di situ. Bolehlah berbagi kisah ke Malam Mencekam. Gimana kisahnya, Empu? Jadi empu, saya mulai dari kecil memang suka ngukir-ngukir dari umur 7 tahun belajar, seperti saya ceritakan dari awal, bahkan sampai umur 10 tahun. Nah, di dalam mengukir-ngukir yang ada ini, saya ini mengukir ini tidak ada izin dengan siapapun, tidak ada izin dengan leluhur segala macam. Karena dalam tradisi Dayak Benua ini, kita menjadi seorang pengukir itu harus izin, harus tutus, harus penengkapa, harus nan pengengkit, istilahnya. Izin kepada sang leluhur yang ada, izin kepada sang dewa pengukir yang ada, seperti itu. Nah, dapat mimpi. Jadi di dalam mengukir itu saya 3 kali mendapat mimpi. Mimpi pertama didatangin pas mereka berdiri di depan pintu. Nah, mereka berkata dalam bahasa Dayak, atau mungkin saya Indonesiakan aja. Mohon maaf, dia bilang, saya minta Anda berhenti mengukir. Bahasanya seperti itu. Jadi ditegur berhenti mengukir. Jadi pagi kan terbangun, saya sudah apa maksud daripada mimpi ini? Mungkin ini kembang tidur, mungkin ini bunga tidur. Biarkanlah itu. Tetap saya ini mengukir. Ya. Setelah itu sebulan kemudian mimpi lagi. Didatengin oleh perempuan, nenek-nenek. Itu suruh berhenti ngukir. Ya, karena tidak ada syarat. Dia bilang seperti itu. Nah, nenek-nenek yang ada ini, yang datangin ini entah siapa, kita nggak tahu, yang namanya dalam mimpi. Wah, saya bilang mimpi bulan lalu seperti ini, bulan ini seperti ini juga, suruh berhenti ngukir. Apa maksudnya? Ini mungkin bunga tidur juga. Ya. Jadi pas bulan berikutnya, bulan ketiga, bermimpi lagi didatangin 4 orang langsung pakaian adat lengkap. Ya. Jadi saya dipanggil. Tolong, dia bilang keluar dari rumah dulu sebentar. Jadi keluarlah saya dari rumah, digandeng oleh mereka. Lalu mereka menunjuk ke lapangan. Secara sekejap rumah yang tempat saya tinggalin ini
begitu berdiri di teras itu berubah menjadi sebuah longhouse. Di dalam mimpi itu bukan rumahnya saya lagi. Ya. Rumah panjang maksudnya. Ya, jadi rumah panjang. Kemudian halaman yang ada itu ditunjuk itu berdiri sebuah patung semua yang banyak bermacam-macam. Ya. Tuh, jadi dia bilang lihatlah patung-patung yang ada itu. Gue bilang ada apa? Saya minta kamu berhenti mengukir, dia bilang. Nah, di mimpi ketiga itu saya bertanya. Jadi aku bilang, alasannya apa? Karena kamu syarat belum cukup, dia bilang. Itu ndak boleh. Kamu mengukir yang ada. Selama ini, kamu tidak melihat itu kami yang membantu. Tapi kamu tidak ada ucapan terima kasih kepada kami. Nama kami pun tidak ada disebut. Kami tidak menerima upah darimu. Jadi bingung saya ini, apa maksudnya menerima upah dari saya? Kapan-kapan dia bantu saya? Saya pikir seperti itu. Nah, setelah mimpi itu baru saya konsultasi kepada almarhum ibu saya. Nah, kemudian ibu saya kasih pengertian bahwa seperti ini jalur kita Dayak. Nah, kemudian saya ditemukan dengan pawang waktu di kampung. Waktu itu kebetulan kampung saya di daerah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Lempunah. Nah, di sanalah saya istilah kasarnya dilantik. Istilah umumnya dilantik atau bunyi benua atau penengkapa. Nah, pengengket menjadi seorang bintang nyulir, seorang pengukir. Nah, setelah dilantik tersebut menjadi seorang pengukir, dimantra-mantrai, dikasih tahu para dewa-dewa yang ada, para pengukir sebelum saya dikasih tahu, izin tabe, itu jangan marah bahwa beliau ini juga berkarya itu. Nah, setelah itu nggak ada lagi mimpi buruk, mimpi bagus muncul. Nah, di dalam mimpi bagus muncul, mereka berkata kalau seumpamanya membuat sesuatu hal, apalagi yang menyangkut ritual, itu tolong jangan lupa upahnya nanti kami. Nah, makanya itu setiap saya mengukir di kampung dipanggil orang, di dalam pembuatan patung adat ritual sampai ya banyak macam, itu pasti kita istilah kasarnya dikasih upah. Ya, di situ ada piring, ada kain merah, kain putih, beras segala macam kayak bentuk sajen. Nah, kemudian baru kita bunyi kami benua itu kita kasih tahu mereka ini namanya kok bintang nyulir pengukir Oloro Bulan Bayu, istilah mantranya itu upahnya mereka. Nah, seperti itulah mereka menerima upah. Nah, setelah saya melakukan itu mereka senang. Inilah yang kami tunggu, mereka bilang. Wujud yang datang yang tadi mengatakan inilah yang kami tunggu. Itu kakek-kakek bertongkat, tua, jenggotnya panjang, mungkin sedada ini panjang, kumisnya putih, bunyi benua itu bunyi kami Dayak, sumi kayak lempeng bako, kayak tembakau itu sangat tebalnya putih, rambutnya putih, kemudian dia pakai lauk itu bawa mandau. Seperti itulah wujud orang tua yang ada ini. Konon ceritanya setelah itu saya tanya dengan pawang, beliau berkata itulah bintang nyulir. Nah, dia bilang itulah bintang nyulir. Nah, itu bintang nyulir artinya dialah pengukir sebelum kamu. Malum di dalam tradisi kami suku Dayak Benua ini, setiap pengukir yang ada atau seniman Dayak untuk kami itu namanya akan abadi. Namanya akan selalu disebut walau orangnya tiada. Itu seperti saya Empu Glol, ketika saya wafat ataupun istilah kasarnya meninggal di suatu hari nanti, maka pengukir-pengukir baru yang bukan era saya, dia akan menyebut nama saya, izin tabe. Itu makanya itu setiap pengukir yang ada seperti saya tetap menyebutkan nama pengukir-pengukir yang saya ketahui, izin tabe, seperti itu. Nggak sembarangan ya, Bu ya? Iya, nggak sembarangan.
Ini cerita sebelum kita langsung membuat mandau. Jadi tentunya seseorang yang pembuat mandau ini tadi, dia melalui proses itu dulu. Ya, karena yang kita buat mandau ini adalah mandau pakem. Adalah mandau yang memang turun-temurun, yang tidak berubah. Nah, desain ataupun bentuk ataupun gaya ukiran sesuai pelajaran yang ada, yang kita dapati mulai zaman dulu. Habis itu mungkin sekitar 20 tahun setelah era mimpi tadi baru saya mimpi lagi. Mimpi itu kayaknya mimpi penutup, yang saya tidak pernah mimpi lagi yang seperti itu. Saya dibawa keliling bukit. Ya, keliling bukit tinggi, bukit itu sampai kelelahan rasanya untuk mencapai puncak. Setelah mencapai puncak itu ada patung sebesar manusia duduk bersila seperti ini, tangan seperti ini. Nah, kemudian di situ tidak terasa tangan saya seperti ada yang mengarahkan untuk memegang atas kepalanya. Ya, entah apa itu, tapi menurut cerita-cerita yang ada, saya tanyakan dengan saudara kita yang lain, itu mereka bilang adalah proses kesempurnaan gitu. Dan memang benar, setelah itu nggak ada mimpi-mimpi. Ini Gempu ceritakan juga gambaran sesuatu hal mistis yang di luar nalar ya. Yang di luar nalar. Salah satunya ketika saya menempa bilah mandau, dan itu kejadiannya tidaklah lama, baru mungkin sekitar 2 tahun atau 2 tahun lah. Membuat bilah mandau ini tiba-tiba didatangin burung elang. Ini mandau pesanan. Mandau pesanan. Nah ini saya juga bingung, ini pesanan dari siapa ini? Apakah ini bukan orang sembarangan atau orang sakti entah apa? Karena beliau juga tidak terlalu menyebutkan namanya secara jelas itu. Nah, burung elang ini mulai proses pembuatan, dia hinggap di dahan pohon depan rumah, burung elang. Kemudian tempat pandai besi saya ini menempa ini kan di bawah terpal, sampai dia hinggap di bawah terpal. Itu. Ketika saya keluar juga burung elang itu hampir hinggap di pundak saya waktu saya membawa bilah mandau itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Dan saya pikir sulit diterima oleh nalar. Itu bahkan ini disaksikan oleh semua saudara kita, tim kita yang ada di kumpulan saya di sini, semua melihat itu kejadian itu. Nah, setelah mandau ini selesai, bilahnya saya buat, tapi tidak ada dapat mimpi kalau pembuatan ini. Tuh. Ini dikirim. Ya, burung elang juga menghilang. Jadi selama pembuatan burung elang ada terus? Tetap nunggu. Berapa lama itu? Sekitar 3 hari. Dia putar-putar sekitar sini itu di depan rumah. Itu kan ada saya masukkan di dalam konten saya, Empoglol, mungkin bisa dicek, bisa dilihat. Di situ ada saya ceritakan suatu keanehan membuat bilah mandau didatangin burung elang. Teman-teman, kita lihat di depan rumah saya ada seekor elang yang hinggap dekat sekali. Nah, itu di atas pohon. Nah, tuh teman-teman bisa melihat elangnya dekat tuh. Ini adalah seekor elang liar. Mulai dari pagi tadi dia mendekati rumah Empu. Entah pesan apa yang
elang ini bawa, kita juga nggak tahu tujuannya apa, maknanya. Nah ini elang liar, bukan elang peliharaan. Dia mulai dari pagi tadi. Nah, jinak, saya anggap jinak, karena burung elang ini kalau tidak jinak tidak mungkin dia seperti itu, sampai mau hinggap di pundak, sampai sempat dibelikan ikan, nggak mau juga mereka makan. Burung elang ini nggak mau juga makan. Nah itu salah satu mandau yang saya buat yang saya anggap luar biasa. Itu pesanan dari orang mana, Bu? Kayaknya, mohon maaf sekali kalau salah. Ini saya mohon maaf, beribu maaf. Kalau tidak salah ini pesanan dari saudara kita Kalimantan Tengah, ya, yang memesan bilah yang saya buat. Dan bilah yang saya buat ini, saya bingung. Ketika saya mau membuat, jangan dulu empu dibuat. Saya harus hari ini. Kalau tidak salah waktu itu saya disuruh membuat itu pada hari Kamis kalau nggak salah. Ya, hari Kamis. Entah apa dibalik itu. Dimulai hari Kamis saya buat. Itu. Sampai jadi dikirim ke saudara kita ke Kalimantan Tengah. Itu untuk pengalaman pertama yang baru dalam pembuatan mandau yang ada. Untuk pengalaman lain ada juga ketika saya membuat mandau yang ukurannya tadi itu 50 cm panjangnya, sudah dibuatkan sarung. Ini pesanan saudara kita juga. Rata-rata yang sering kejadian seperti itu kebanyakan pesanan saudara kita yang sesama orang Dayak. Itu saya heran. Saya heran sekali. Tetapi kalau yang di luar Dayak seperti saudara kita, ya mohon maaf, seperti di Pulau Jawa dan lain-lain, untuk kisah sampai yang seperti itu kayaknya belum ada. Tetapi kalau untuk sesama Dayak ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini mandaunya sudah pas, sarungnya seperti ini sudah masuk semuanya. Jadi ini bilahnya saya cabut, ya kan? Saya bersihin, mau saya minyakin, ya. Sudah bersihin, minyakin, nah, itu saya masukkan, tidak masuk di sarungnya, nggak masuk, ya. Jadi paksa sarungnya dibongkar, diulang. Ternyata bilahnya ini lebar, sarungnya entah sarungnya mengecil atau gimana, ininya pendek, ya harus dipanjangin lagi. Nah itu pengalaman yang saya dapat dalam membuat mandau yang ini tadi, tapi ini cerita yang lama. Kemudian hari berikutnya saya coba cek lagi, siapa tahu sesak lagi, ini kan mau kirim punya orang. Ternyata bagus, sudah masuk. Yang memesan mandau seperti ini memang kayaknya bukan orang sembarangan. Iya, saya sering mendapati hal-hal yang seperti itu. Nah itu cerita yang kedua. Terus cerita yang ketiga di dalam pembuatan mandau juga. Kalau saya itu sudah mengukir ini, itu kan sudah sempurna, ini kan artinya sempurnalah ukiran itu. Ini sudah jadi diukir. Tapi anehnya ukirannya itu sebelahnya jadi, kok sebelahnya nggak jadi. Nah ini apa saya yang salah, lupa, atau gimana? Saya berpikir seperti itu. Tapi nggak mungkin lupa, ya karena pada dasarnya kan sudah selesai semua. Akhirnya saya ukir sebelahnya lagi. Mungkin ukiran yang tadi yang saya buat kayaknya mungkin tidak diterima, mungkin saya pikir, oleh ruh daripada mandau yang ada ini. Kemudian saya ganti buat ukiran, kemudian masuklah mandau itu.
Nah itu juga saya kirim ke saudara kita seperti itu. Nah, itu banyak kisah lainnya kalau untuk masalah yang pembuatan mandau ini. Jadi Sobat MM, dalam pembuatan mandau ini ternyata bukan sembarangan, asal buat jadi gitu ya. Iya. Ada ritual khusus yang harus Abah lakukan. Apa pemesan itu minta untuk diisikan kodam misalnya atau polos? Itu permintaan atau gimana, Empu? Gini, Mang I. Jadi untuk mandau ini pemesanan yang ada ini saudara kita itu kan masing-masing ini bermacam-macam keinginan. Salah satunya ada yang minta tidak diapa-apain. Nah, langsung kirim ya kita iyakan aja. Ada juga yang minta mandau ini disaratin menurut tradisi adat budaya atau menurut empu seperti apa. Nah, jadi sesuai aturan kita yang ada di dalam mengisi mandau untuk aturan umum, kita pakaikan di gagangnya ini kita masukkan syarat-syarat ya beras, ya kayu, ya air susu kita masukkan itu syarat umum yang sering kita pakai. Tapi kalau untuk syarat yang pribadi kita itu nggak mungkin kita kasih sama orang. Kenapa? Takut tidak cocok. Nah, karena masing-masing orang ini kan karakternya nggak sama ini. Tuh mungkin ada sesuatu hal nanti yang bertentangan, yang justru adanya mandau ini datangnya nanti bukan membuat baik, tetapi bisa mendatangkan petaka. Nah itu yang kita hindari. Nah jadi setiap pembuatan mandau kita berusaha membuat yang terbaik untuk saudara kita. Arti kata terbaik bukan masalah bagus buatan, terbaik supaya sampai ke saudara kita itu tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada si pemilik maupun keluarganya yang ada. Ini gitu. Kok suasana di sini sambil ngobrol ini kok saya merinding nih, kenapa ya yang Bu ya? Ada apa ini sebenarnya? Apa memang mengandung ini Mbak ya di sini Bu ya? Jadi suasananya memang agak, ini terus terang nih Sobat MM, kita cukup merinding padahal hanya mendengar ini aja nih. Belum lihat yang dilakukan Empu. Baik Empu, ini kita mau tahu sedikit ketika tragedi lah kita sebut itu, yang A dan B waktu itu ya, kejadian mandau terbang. Itu ada keilmuan tentang mandau terbang seperti apa Empu? Nah kalau masalah mandau terbang ini kan ya mohon maaf mungkin saya Mang I tidak cerita masalah tragedi itu, biarlah berlalu. Mungkin saya ceritakan masalah mandau terbangnya aja. Ya, keilmuannya. Ya, keilmuannya. Memang untuk masalah mandau terbang ini kan fenomenal sekali ini. Seluruh masyarakat kita Indonesia kan banyak yang bertanya-tanya, bahkan mencari tahu, benarkah itu ada? Nah, itu. Apakah tidak ada? Apakah itu hoak mungkin? Ya, seperti itu. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan yang terngiang-ngiang. Itu bahkan saya Empu Glor beberapa kali didatangin oleh saudara kita menanyakan hal yang serupa. Itu. Ya, saya ceritakan menurut yang saya ketahui. Nah, untuk masalah mandau terbang itu sendiri sebenarnya dalam tradisi kami, budaya kami, entah saudara kita Dayak yang lain kan banyak mungkin ada proses-proses tertentu juga yang mereka miliki dan saya tidak bisa menceritakan, mungkin itu ranah mereka. Saya menceritakan bagian di kami Dayak Benua saja. Itu mudah-mudahan ada kesamaan. Bagaimanakah melakukan hal ini? Tentunya untuk melakukan hal ini harus ada korban dulu. Ya, korban dulu. Sumpamanya dari kita orang Dayak ini ada yang terbunuh oleh hal yang kurang baik seperti itu, maka ini bisa dilakukan sebuah ritual. Sebuah ritual semacam pemanggilan roh. Ya.
roh daripada leluhur membangkitkan aura Mandau yang ada. Sedangkan proses ritual yang ada ini macam-macam, ada yang memakai sampai potong babi, ada yang pakai ayam, bahkan ada yang pakai percampuran darah manusia juga di situ untuk memantra-mantrai yang ada. Di dalam mantra yang ada ini menerbangkan Mandau seperti ini. Saya punya pugelol. Apakah Mandau ini akan tercabut terbang? Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi Mandau yang ada ini itu tetap tidak bergerak dan tidak kemanapun, tetap berada di situ, tetap wujud. Ya. Namun yang terbang itu adalah ruhnya daripada Mandau tersebut yang terbang, kemudian melakukan kegiatan semacam pembunuhan tadi, seperti itu bayangannya. Nah ini untuk Mandau terbang yang sering yang dipertanyakan oleh saudara kita, itulah yang saya sampaikan biar saudara kita tahu prosesnya nggak main-main. Makanya itu untuk menerbangkan Mandau itu bukan hal mudah. Sering kan di dalam konten ketika ada masalah, ayo Dayak, Mandaunya terbang mana, Mandau terbang mana. Tidak seperti itu. Ini rumit gitu. Kenapa? Kalau mau melihat Mandau terbang harus ada darah dulu, darah manusia. Nah kira-kira yang mau melihat ini mau nggak jadi korban? Masalahnya itu tentunya kan tidak mungkin mau. Itu. Nah ketika sudah menjadi korban, ada darah, apakah Mandaunya ini bisa terbang? Belum tentu. Kenapa? Karena Mandaunya masih wujud. Ini kan rohnya. Kebanyakan orang kita ini ingin melihat yang Mandau terbang ini tadi wujud terbang langsung. Nggak ada yang seperti itu di dalam suku kami Dayak Benua. Itu saya tidak menyimpulkan semua Dayak seperti itu, nggak. Mohon digarisbawahi seperti itu. Nah ini, Mandau terbang ini nggak main-main. Sesuatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Ini adalah sesuatu hal yang gaib. Nah itu Mandaunya di sini, tiba-tiba serta merta di sana sudah putus semua kepala. Nah itu. Dan ini juga diakui oleh musuh kita, oleh yang menjajah kita di masa lampau. Bahkan Belanda juga, mohon maaf cerita Belanda ini. Bahkan Belanda juga mengakui itu Dayak ini adalah orang yang berbahaya. Banyak sesuatu hal yang mistis itu. Dan mereka juga banyak yang terbunuh. Kemudian ada juga saudara kita yang bertanya, kalau Dayak itu sakti empu, kenapa Indonesia tidak merdeka? Nah, banyak itu saya ditanyakan seperti itu. Saya tanya balik, Indonesia lahir tahun berapa? Sebelum itu Indonesia belum ada, kita masih Nusantara, berjuang untuk masing-masing. Ya belum ada Indonesia. Indonesia ada semenjak adanya Presiden Soekarno. Oh, ya, semua orang kita tahu. Itu, nah jadi saya katakan seperti itu. Biar saudara kita paham, apalagi yang main nyeletuk aja. Ya saya harus menjawabnya, memberikan penjelasan biar jangan salah arah. Itu. Memang kalau sesuatu yang salah memang harus kita luruskan seperti itu. Nah, itu Mandau terbang. Sering kita lihat di YouTube di mana-mana Mandau terbang santer itu dibicarakan. Oh, ini Mandau terbang Dayak. Tidak seperti itunya. Mandau terbang. Tapi itu buat terbang, itu pembohongan, pakai tali. Loh itu kan sebuah permainan. Yang namanya sebuah permainan itu tentunya ada pembohongan. Sulap pada pembohongan. Kalau kita buka permainan tersebut kan tidak menarik. Ini bukan menyangkut masalah supranatural. Bukan menyangkut masalah kesaktian yang sebenarnya. Kalau kesaktian yang sebenarnya itu sulit sekali ditunjukkan secara umum.
seperti mandau terbang tadi. Mandau terbang tadi proses ritualnya ini tidak mungkin bisa disaksikan oleh orang banyak, nggak mungkin. Pasti orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang akan duduk bersama di situ bersama seorang pawang untuk melakukan proses mandau terbang tersebut tadi itu. Nah, ini sekalian saya Pugulon menyampaikan edukasi kepada kita seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk tim malam mencekam, nah, seperti itu, bahwasanya apa yang terjadi di YouTube itu kebanyakan adalah sebuah permainan trik biar menarik. Karena permainan ini apa itu masuk dalam pembohongan publik? Ya mana kita tahu. Yang penting orang suka, saya rasa sah-sah saja, nggak ada jadi masalah. Buktinya sulap sah-sah saja, bahkan seluruh dunia juga dibohongin seperti itu, tapi kita suka. Nah sekarang kalau sulap dibuka blak-blakan, apa menarik? Kan nggak menarik. Nah bagaimana dengan ilmu yang sebenarnya? Ilmu sebenarnya tidak bisa dibuka karena tidak bisa dilakukan pembuktian. Seperti mandau terbang, tak bisa dilakukan pembuktian karena ini menyangkut masalah ilmu kesaktian, menyangkut masalah ilmu kanuragan, menyangkut masalah hal yang gaib. Hal yang gaib bisa dibuktikan hanya satu, itu ketika sudah terjadi seperti itu. Beda dengan yang trik. Kalau yang trik ini bisa dibuktikan, oh ini kamu sembunyikan di sini, oh kamu pasang tali di sini nih. Nah itu bisa belak-belakan langsung dibuktikan. Tetapi kalau menyangkut masalah hal yang seperti ini, masalah supranatural, masalah hal yang gaib, itu tidak bisa dibuktikan secara nyata, tetapi kejadiannya lah yang menjadi nyata, yang diakui oleh orang. Kira-kira seperti itu, Mang I. Ya, oke. Nah itu penjelasan dari Empu tentang mandau terbang. Jadi jangan salah pengertian lagi ya. Jadi bukan mandaunya yang terbang, itu yang terbang adalah rohnya. Itu pun tidak mudah ya, Pu ya. Benar. Ada ritual yang sangat sulit lah, begitu ya. Sangat besar, sulit, sesuatu hal yang banyak dikorbankan. Ya. Jadi tidak langsung terbang. Nih saya benci orang itu langsung terbang, nggak begitu ya, Pu? Tidak semudah itu. Baik. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang mandau terbang. Bah, ketika melakukan atau ada orang yang memesan mandau nih, itu sudah dikirim ke tempatnya. Tiba-tiba ada masalah nggak? Biasanya kembali lagi mandaunya atau masalah di luar nalar lainnya? Ada nggak? Untuk hal itu Mang I, memang kalau dikirim kembali ke sini mandaunya ya kan hampir-hampir belum pernah. Tetapi kalau dari saudara kita yang menelpon melalui WhatsApp saya, itu ada sih beberapa yang nelpon menyampaikan sesuatu hal kejadian ketika dia menerima mandau yang ada ini. Nah, untuk cerita yang ada ini juga artinya kita tidak menganggap bahwa ini hal yang benar atau tidak benar. Kita nggak tahu juga karena kita nggak tahu sih itu apakah ini karena kecintaannya terhadap mandau yang berlebihan itu yang membuat sesuatu hal bayang-bayang mandau bergerak, mandau kena sumpamanya bulunya kena angin sendiri sedikit dianggap mistis, kan bisa juga seperti itu. Itu tetapi ini ya kadang-kadang saya anggap serius menjadi bahan juga untuk saya sampaikan di tim malam mencekam ini, sebuah cerita seperti ini dari saudara kita. Mungkin langsung saya sebutkan dari Pulau Jawa. Dulu mandau yang saya kirim, beliau menyampaikan bahwa mandaunya itu bisa berpindah-pindah tempat katanya tanpa disentuh. Saya bingung, Empu, mandaunya itu, Empu,
Tadi malam saya bawa tidur, saya peluk itu Mandau Tempilan, itu Hulu Tungur. Yang konon katanya Mandau Hulu Tungur Tempilan itu Mandau Kesatria Dayak. Ya, Mandau masa lalu, Mandau masa lampau, Mandau yang memang luar biasa di zamannya. Saya peluk, saya elus-elus. Ya, istri saja tidak saya elus. Dia bilang, Mandau terus ini saya elus. Tiba-tiba bangun, Mandaunya pindah di atas lemari, dibilang taruh itu. Saya kira istri saya yang mindahin. Semalam 2 malam saya tidak jadi masalah. Kemudian seminggu kemudian saya bertanya kepada istri, kamu kok saya setiap bawa Mandau tidur kok adek mindahin sih? Wah, nggak pernah, kata istrinya, nggak pernah melakukan itu. Itu Mandaunya diisi apa oleh Empu? Itu Mandaunya waktu itu saya tidak mengisi ya hal yang di luar daripada yang diperbolehkan, tapi yang umum saya isi seperti saya cerita tadi, yaitu beras, kemudian sedikit kayu-kayuan di gagangnya, kemudian air susu, cuman itu saja saya isi. Itu yang umum saja saya kirim sesuai permintaan beliau. Nah ini, dan itu terjadi itu ya, kadang di ruang tamu tidak ada yang memindahkan, tapi Mandaunya bergerak sendiri. Nah ini ya, awal mula sih mereka di rumah itu ketakutan, sampai anak-anaknya juga takut, itu nggak berani itu. Tapi lama-lama akhirnya karena merasa keadaan di rumah aman-aman saja, tidak terjadi apapun di rumah itu, ya akhirnya mereka bisa menerimanya. Itu dengan keadaan Mandau yang seperti itu. Nah, itu cerita dari saudara kita yang di Pulau Jawa tadi. Entah kelanjutannya setelah itu saya juga nggak tahu gitu. Karena selesai pembahasan itu kan lama kita tidak terhubung lagi. Secara otomatis menjadi keramat ya. Menjadi ada isinya, seperti ada isinya. Padahal Empu nggak memberikan kodam atau apa. Enggak. Ya. Empu boleh nggak nanya ke istrinya Empu sedikit? Boleh. Boleh tampil nggak sedikit? Boleh. Teteh mau tampil sebentar aja, mau nanya. Boleh ya Empu ya, izin ya. Mau izin nih, mau ada yang ditanyain sedikit nih. Nah, Sobat MM, kita sudah culik istri dari Empu Gelol nih. Kita mau tanya-tanya seputar mistisnya. Assalamualaikum, manggilnya apa nih? Teteh, Mbak atau apa? Terserah aja. Mbak aja lah ya kayaknya. Mbak, selama menjadi istri dari Empu ini tentunya banyak kejadian-kejadian aneh nih di rumah tentunya. Itu apa Mbak takut atau bagaimana? Atau Mbak pernah ditampakkan sesuatu ketika Empu sedang membuat Mandau itu? Bisa cerita sedikit nggak? Bisa. Gimana Mbak Tina? Iya, Mbak Tina. Jadi ini mimpi aja ya, sebenarnya saya pernah mimpi didatangi seorang wanita. Saya bilang, kenapa kamu selalu ikut suami saya kan? Bilangnya saya juga istri Empu, istri di alam gaib yang selalu menemani Empu setiap ngukir, maupun bikin patung, maupun ngukir Mandau. Jadi ku tanya, siapa nama kamu? Nah, jadi nama saya adalah Itek Jaya bilangnya. Nah, setiap Empu ngukir di pedalaman, beliau selalu mengikuti Empu, hanya dalam mimpi aja. Itu berapa kali kejadiannya? 2 kali. Nah, selama menikah berapa tahun? Sudah 26 tahun. Pasti kejadian-kejadiannya banyak ya? Banyak sekali kejadian, saya anggap mimpi bunga tidur aja. Jadi ke tahun berapa ya? Tahun 15 tahun kita menikah, saya mimpi Itek Jaya tadi, datang dalam mimpi, saya tegur. Sama cuma wujudnya memakai baju full pakaian adat. Dia tidak nampakkan muka, hanya menyamping. Beliau selalu mengikuti Empu. Kemanapun Empu pergi, beliau selalu mendampingi. Pernah berdialog dengan Mbak Tina? Hanya itu sekali itu. Kalau benda-benda bergerak atau apa namanya, perasaan kok ada di rumah itu ada nggak? Sering sekali itu, sampai sekarang itu. Apa itu? Bahkan Guci saya itu sering ketika tamu yang bertamu pertama kali pasti ditegur, diketok kan, dung 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 dung. Nah, itu setiap malam. Jarang, setiap ada tamu yang bertamu orang luar. Ya seperti MM datang ini mungkin ada tanda-tanda. Sekarang mereka duduk juga bersampingan, banyak sekali. Ikut ngobrol ya.
Ya, mudah-mudahan jadi silaturahmi untuk kita semua ini. Ya, amin amin. Itu bagaimana Empu? Memang betul ada istri goib, maaf barangkali. Ya memang kalau kita pengukir ini kan kita hidup nih di dalam dunia pengukir ini atau kita peseni Dayak ini, kita ini dua alam. Ya. Kita punya istri secara nyata dan tidak nyata. Itu yang tidak nyata itu ya seperti itu tadi. Ya istri kita yang nyata ini kan mengalami mimpi, melihat ada orang lain yang dekaitin kita, melihat ada orang lain yang ngikutin kita. Nah itu ya seperti itulah. Itu yang kita alami. Tetapi itu bukan hanya kepada saya, Empu Gelol saja, rata-rata pengukir lain mengalami seperti itu juga. Sampai saat ini masih ada yang disebutkan tadi. Masih. Sampai sekarang ini ada di sini. Ada juga. Nah, Sobat MM, itulah kisah menarik perjalanan kehidupan Empu Gelol selaku penempa atau pengukir yang handal sampai mendapat predikat empu. Di sampingnya adalah Mbak Tina, istrinya yang setia menemani perjalanan dari Empu. Sobat MM, jangan lupa untuk menyaksikan channel Empu Gelol. Di sana juga ada sebuah video yang sangat menarik tentang cerita Mandau terbang. Nah, itu luar biasa. Silahkan ditonton itu ya. Kepoin channelnya dan subscribe, like, dan komen tentunya. Akhirnya Mang Ei akan undur diri dari kediaman Empu dan Mbak Tina yang berada di Jalan M. Said, Karangpaci, Samarinda. Yang menyukai benda-benda antik khususnya Mandau, boleh berkunjung ke kediaman Empu Gelol. Terima kasih Empu atas kisah yang menarik ini, menambah Sama-sama, wawasan Mang Ei. kita. Mbak Tina juga terima kasih ya. Semoga usaha dari Mandau ini terus berkembang. Amin. Dan semakin dikenal di mata dunia. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.